Chu Feng datang ke platform tinggi, membuka kotak, dan menemukan kompas. Bahan kompas sangat istimewa, dapat dibentuk oleh bentukan dan sangat berharga. Namun Chu Feng juga memperhatikan bahwa kompas ini tidak lengkap, digunakan untuk membawa formasi, tetapi tidak ada formasi di atasnya. Chu Feng melihat jauh ke dalam aula gua. Gerbang penghalang tempat pria berambut putih itu diteleportasi menghilang. Tapi pintu penghalang jauh di dalam aula terbuka. Apa yang terjadi dengan anggota klan iblis tadi? Apakah ini merupakan kondisi yang diperlukan untuk memicu tindak lanjut? Atau apakah orang-orang di sini memanfaatkan saya? Chu Feng tidak membahasnya secara langsung, tetapi berpikir. Level di sepanjang jalan sangat sederhana untuk Chu Feng, tetapi Chu Feng selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Tidak apa-apa. Chu Feng melewati gerbang penghalang, berharap untuk memasuki gua secara langsung. Namun nyatanya, dia memasuki formasi besar. Formasi ini sangat berbahaya, dan cara menghancurkannya bisa berupa kekuatan atau penghalang. Chu Feng tidak butuh waktu lama untuk memecahkan formasi ini. Setelah memecahkannya, Chu Feng mulai didorong oleh kekuatan teleportasi, semuanya menghilang dan dia memasuki aula gua. Aula gua ini hampir sama persis dengan aula gua sebelumnya. Dua gerbang penghalang yang sama. Yang dalam sudah tertutup, yang selanjutnya masih terbuka. Ada platform tinggi di tengah dan sebuah kotak di platform tinggi. Bahkan di samping platform tinggi, ada juga seorang pria berdiri. Hanya saja pria ini tidak berambut putih, melainkan berambut hitam. Dan dibandingkan dengan pria santai berambut putih, pria berambut hitam memiliki wajah marah dan tatapan serius. Apalagi tubuhnya juga mengalami banyak perubahan. Sisiknya berkilauan, aura terpancar dari seluruh tubuh, dan matanya menjadi merah darah. Dia memegang sesuatu di tangannya, panjangnya 3 meter, yaitu tulang. Boom! Sementara Chu Feng masih mengukurnya, dia sudah menyerang Chu Feng dengan tulang di tangannya. Demigod kelas 9, inilah tingkat kultivasi orang ini. Namun itu bukanlah kultivasi aslinya, melainkan perubahan dari pria berambut putih melalui Chu Feng. Chu Feng mengetahui bahwa ada 3 perubahan pada tubuh pria berambut hitam itu. Ini menunjukkan bahwa dia telah meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat ketiga, dan tingkat kultivasi aslinya seharusnya adalah manusia setengah dewa kelas 6. Dan tulang itu, dengan jimat yang berkedip-kedip, bukanlah tulang biasa, melainkan senjata ajaib. Chu Feng berdiri di tempat tanpa mengelak, tetapi sedikit mengangkat tangannya, dan penghalang muncul dari tanah. Tulang itu mengenai dia secara langsung. Itu sangat kuat bahkan ruangnya pun hancur, tapi mendarat di layar Chu Feng. Di atas penghalang halaman, penghalang itu tidak rusak. Ini adalah kekuatan tempur penghalang Chu Feng. Bahkan jika lawan memiliki senjata ilahi di tangan, Chu Feng masih bisa melawannya hanya dengan mengandalkan penghalang. Menghalangi serangan lawan, Chu Feng tidak melawan, tetapi bertanya langsung. Siapa kamu? Apakah ini wilayahmu? Meskipun penyerang lawan tidak baik, Chu Feng ingin lebih memahami situasi saat ini. Namun pria berambut hitam itu tidak menjawab, dia mengayunkan tulang di tangannya lagi, cahaya keemasan bersinar, dan dia melakukan seni bela diri. Dengan berkah seni bela diri, kekuatan senjata ilahi di tangannya meningkat pesat, dan penghalang Chu Feng langsung meledak berkeping-keping. Namun Chu Feng tetap tidak mengelak atau mengelak, masih berdiri di tempat yang sama, namun rumus ajaibnya berubah. Penghalang pesona yang hancur berubah menjadi api pesona dan menyerang pria itu. Pria itu tidak memperhatikan sama sekali, dia mengira itu hanya kekuatan penghalang yang menyebar. Namun ketika dia dilindungi oleh kekuatan penghalang dan gelombang serangan berikutnya tidak dapat dilepaskan, dia menyadari betapa seriusnya masalah tersebut. Melihat ke bawah, dia melihat api penghalang telah berubah dari gas menjadi zat padat, mengikatnya.
Minum. Melihat ini, pria berambut hitam itu berteriak keras, dan kekuatan yang lebih kuat lagi menyembur keluar dari tubuhnya. Itu bukanlah kekuatan yang sederhana, itu mengandung energi iblis yang sangat kejam. Sungguh garis keturunan yang kuat. Melihat ini, Chu Feng tidak menyerang dengan gegabah, malah dia meremas formula ajaibnya dan bersiap untuk melepaskannya. Dia bisa merasakan bahwa lawannya telah menggunakan kekuatan darah, dan langkah selanjutnya bukanlah keterampilan bela diri biasa. Roar! Benar saja, kekuatan itu berubah dari tak terlihat menjadi nyata, berputar dengan cepat, mengelilingi pria berambut hitam itu seperti angin puyuh. Meskipun kekuatan angin puyuh ini adalah metode pertahanan, ia juga memiliki kekuatan ofensif dan sangat kuat, secara langsung menghancurkan kekuatan penghalang Chu Feng. Kemudian, pria berambut hitam itu berbalik dan masuk ke pintu pesona. Dan saat dia masuk ke gerbang pesona juga ditutup. Apa yang terjadi? Chu Feng sedikit bingung. Mengapa pihak lain pergi tanpa alasan yang jelas? Namun, saat pria itu pergi, formasi yang memblokir platform tinggi juga menghilang. Di saat yang sama, di luar gerbang penghalang, seorang pria berambut putih sedang duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan lukanya. Tapi dia tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Dia merasakan pria berambut hitam itu telah kembali. Bagaimana kabarnya? Tanya pria berambut putih itu. Formasi ini agak kuat. Saya tidak yakin bisa mengalahkannya, jadi saya lari. Petik 2. Saat pria berambut hitam itu berbicara, menyeka keningnya. Itu adalah keringat dingin. Melihat pria berambut hitam seperti ini, pria berambut putih itu menghela nafas lega. Pendekatanmu bijaksana. Orang yang diubah oleh formasi kali ini memang sangat kuat. Bahkan aku terluka karena kecerobohan. Jika kamu melanjutkan, kamu hanya akan menderita luka yang lebih serius, kata pria berambut putih itu. Tidak, aku bertarung dengan formasi itu dan tidak terluka, tapi kamu terluka parah. Jadi setidaknya itu membuktikan bahwa aku lebih baik darimu. Ketika pria berambut hitam itu berbicara, ada sedikit rasa bangga pada dirinya, menghadapi. Mendengar hal tersebut, pria berambut putih itu tampak tak berdaya. Dia sepertinya tahu kenapa pria berambut hitam itu memilih kabur. Hanya ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dari saya. Dan semua yang terjadi di sini terlihat jelas oleh pria paruh baya dan makhluk raksasa melalui mata khusus itu. Izinkan saya mengatakan bahwa Chu Feng ini, yang terkuat di puncak 9 surga, bukanlah reputasi yang tidak berdasar, bukan? Kata raksasa itu. Putra Chu Xuanyuan, jika dia tidak memiliki kemampuan ini, dia akan sangat dipermalukan oleh ayahnya. Petik 2. Feng Liu dan Hong Liang hanya bisa dianggap di atas rata-rata di klan iblis tiga suci kita. Petik 2. Aku jangan percaya, Chu Feng ini bisa mengalahkan Xing Yu. Kata pria paruh baya itu. Kalau begitu kenapa kamu tidak memanggil Xing Yu saja? Kata raksasa itu. Mengapa membunuh babi dengan pisau? Bagaimana orang bisa menyerahkan kartu truf terkuat sejak awal? Petik 2. Tetapi melihat sekarang, putra Chu Xuanyuan ini hampir tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan Xing Yu. Pria paruh baya itu berkata, mencubit metode bergerak. Kamu kembali dulu. Kalimat ini diucapkan kepada pria berambut putih dan pria berambut hitam. Setelah mengatakan ini, formula ajaibnya berubah, dan gerbang penghalang kembali menjadi lingkaran tembaga, dan di saat yang sama, mata khusus itu menghilang. Tatapan pria paruh baya itu beralih ke Ziling, yang terjebak melawan arah angin dan menunggu Chu Feng. Gadis ini sangat dekat dengan putra Chu Xuanyuan. Apakah dia menantu perempuan Chu Xuanyuan? Kata pria paruh baya itu. Gadis ini dan Chu Feng memang sepasang kekasih, kata raksasa itu. Pria paruh baya itu menyeringai, lalu mengeluarkan sebuah tanda, dia meremas formula ajaibnya,
dan kekuatan teleportasi menutupi Ziling. Saat kekuatan teleportasi menghilang, Ziling juga menghilang. Apa yang sedang kamu lakukan? Chu Feng akan segera kembali. Jika dia tidak dapat melihat gadis itu, dia pasti sangat cemas, kata raksasa itu. Bersemangat, hanya untuk membuatnya cemas. Petik 2. Hutang ayah harus dibayar oleh putranya, dan dosa yang telah dilakukan Chu Xuanyuan, saya akan pulih dari putranya.